Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Kali ini kita akan bedah kisi-kisi untuk bagian kedua, nomor 11 sampai 20. Nah, sekarang yang nomor 11, indikator soalnya adalah disajikan pernyataan tentang makna Pancasila. Peserta didik dapat menentukan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Ini indikator soal nomor 11. Nah, nanti kisi-kisinya jawabannya nih, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dilegalkan oleh instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 bahwa Pancasila dijadikan sebagai norma dasar kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi kan udah saya sampaikan tuh. Jadi kenapa Pancasila tidak ada, padahal Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum, ya kan, sebagai pandangan hidup. Tapi di tata urut perundang-undangan nggak ada karena sudah masuk Undang-Undang Dasar 1945. Makanya dalam tata urut perundang-undangan yang nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggara segala norma hukum dan negara. Ya. Kemudian Pancasila memiliki peran sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar dari penyelenggara kehidupan bernegara yang merupakan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi kalau dasar negara sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan, dari peraturan daerah sampai peraturan menteri, peraturan presiden sampai undang-undang, nah itu harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian kalau pandangan hidup berarti setiap kehidupan kita harus sesuai dengan Pancasila. Ya, artinya ada 5 sila itu kan, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus melaksanakan manusia dengan beradab. Artinya apa? Ya kita tidak boleh semena-mena terhadap manusia. Kemudian kita harus persatuan. Artinya apa? Kita mengedepankan kepada nilai persatuan. Kemudian yang keempat dengan musyawarah. Jadi tidak boleh kita menang sendiri, harus dengan musyawarah mufakat, kebersamaan. Kemudian kelima, harus dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu norma-norma hukum, ya. Jadi berdasarkan Pancasila dan dalam kehidupan pandangan dasar negara dan norma dan pandangan hidup bangsa. Itu nomor 11. Kemudian peran Pancasila sebagai pandangan hidup tadi ya. Jadi mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk beraneka ragam mencapai kesetaraan serta kebahagiaan. Kemudian ini nomor 12. Ya. Nomor 12, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi bahasanya adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, yaitu memiliki fungsi utama. Ya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempatkan kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Nah, sekarang nomor 13. Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengungkapkan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik menunjukkan keteguhan dan tekad tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Itu alinea pertama. Jadi maknanya itu keteguhan dan tekad bangsa Indonesia. Itu alinea pertama. Ya. Kemudian nih yang kedua, alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. 1. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ya, kemudian yang ketiga,
kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu alinea kedua. Nah, kemudian makna alinea ketiga, memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini alinea ketiga itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya perjuangan kita, tapi berkat rahmat Allah. Kalian juga. Kemudian sekarang alinea yang keempat, yang banyak ini isinya. Alinea yang keempat itu, yang pertama prinsip-prinsip negara. Yang pertama adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Tujuan negara kemudian ditentukan, ketentuan di dalamnya adalah diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian bentuk negara. Bentuk negara adalah bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Ya, kemudian dasar negara yaitu Pancasila. Nah, itu nomor 13. Nah, sekarang nomor 14. Disajikan ilustrasi peserta didik dapat menganalisis ya fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap peraturan perundang-undang yang di Indonesia yang tepat. Ya, fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi alat kontrol itu artinya apa? Umpamanya ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah yang tidak sesuai, nah itu ada dikontrol. Maka nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya berarti nanti kalau tidak sesuai dan melanggar akan dibatalkan atau ditinjau kembali kalau undang-undang. Kemudian yang kedua mengatur. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian penentu, ya, Undang-Undang Dasar itu berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Nah, itu ada di pasal-pasal. Nah, itu fungsi dari undang-undang. Jadi harus kalian ingat, fungsinya adalah kontrol, pengatur, dan penentu. Nanti soalnya akan variatif, ya. Ini soal nomor 14. Sekarang nomor 15. Disajikan data, peserta didik dapat mengurutkan tata urut peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tepat. Nih, tata urutnya tadi kan. Nah, tadi udah kan? Nah, kita ulang lagi. Nah, tadi materi kelas 7, ini materi kelas 8. Tapi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah pengganti Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Kemudian peraturan pemerintah atau PP, kemudian peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah atau Perda kabupaten. Ya, ini tata urutan, ini harus kalian ingat, ya. Nanti soalnya variatif. Yang tata urutan nomor ini atau dan sebagainya. Nah, sekarang nomor 16. Ya, nomor 16. Disajikan ilustrasi tentang semangat kebangkitan nasional. Jadi peserta didik dapat menyimpulkan bentuk perilaku sebagai wujud kebangkitan nasional. Tadi nomor 16, ya. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 oleh Wahidi Sudirowisodo dan Dr. Sutomo. Organisasi sosial intelek ini menyatukan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa wujud dari nilai kebangkitan nasional adalah memupuk rasa persaudaraan, kemudian melakukan musyawarah untuk menambah nilai-nilai demokrasi bangsa, serta saling membantu dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, semangat kebangkitan nasional telah diperjuangkan oleh pahlawan bangsa Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Kemudian wujudnya apa nih?
Satu, memupuk rasa persaudaraan. Kalian ingat nih. Kemudian melakukan musyawarah. Kemudian saling membantu dalam kegiatan sosial. Nah, itu kalian ingat. Itu nomor 16. Sekarang nomor 17. Nomor 17, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan arti dan makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Ini materi kelas 8 tentang Sumpah Pemuda. Tanggal Sumpah Pemuda tanggal berapa? Ya, 28 Oktober tahun 1928 lah, ya. Nah, kemudian ada pun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda sebagai berikut. Nah, nilai-nilainya kalian ingat nih, nanti keluar. Ya. Cinta bangsa dan tanah air. Kemudian nilai persatuan. Sikap rela berkorban. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dapat menerima dan menghargai perbedaan, kemudian semangat persaudaraan, kemudian meningkatkan semangat gotong royong atau kerja sama. Nah, ini ada 7 nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu isinya apa? Kemudian nanti nomor 18. Disajikan wacana tentang tokoh kepahlawanan peserta didik dapat menentukan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nilainya apa aja nih? Nah, ini kalau tadi kan Kongres Pemuda itu tanggal 27 sampai tanggal 28. Tapi yang sering kita ingat adalah hasil keputusannya itu tanggal 28. Nah, ini susunan panitianya. Nah, kalian ingat nanti. Yang pertama ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito. Ini dari PPPI. Kemudian wakil ketuanya adalah RMM Joko Marsaid dari Jong Java. Kemudian sekretarisnya adalah Muhammad Yamin dari Jong Sumatera dan Bon. Kemudian bendaranya Amir Sarifuddin. Nah, Jong Baktak. Nah. Kemudian pembantu 1 Johan Muhammad C. Kemudian pembantu 2 R. Kartosungkono dari Pemuda Indonesia. Kemudian pembantu 3 RCI Senduk ya dari Jong Silebes. Kemudian pembantu 4 Johannes Lemena dari Jong Ambon. Pembantu 5 Muhammad Rohyani Suud, pemuda kaum Betawi. Nah, ini ada 9 ya, 9 pengurus. Nah, kalian catat ya. Jadi harus kalian ingat ini ya. Jadi pengurusnya itu siapa aja nanti akan keluar. Ya, siapa tahu nanti pertanyaannya sekretaris Kongres Pemuda namanya siapa? Nah, kalian bingung kan kalau nggak dia ingat. Atau dari organisasi apa? Wakil ketua Kongres Pemuda kedua. Ayo. Dari apa tadi? Organisasinya apa? Wakil ketua. Kemudian nomor 19. Disajikan kasus peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan dalam masa sekarang dengan benar. Tadi ya, pertama adalah cinta tanah air. Ya. Contohnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, mengolah sampah dengan bijak, melakukan upacara dengan hikmat. Ya kan? Kemudian bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, bangga berbahasa Indonesia, menggunakan produk-produk dari Indonesia. Kemudian mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian mengharumkan nama bangsa dengan prestasi yang diraih. Jadi kalau kalian berprestasi membawa nama bangsa Indonesia kan suka dinyanyikan lagu apa? Ya, Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya melantung seluruh dunia. Ya, mendengarkan, berarti bangga kan? Oh, ini Indonesia berprestasi. Itu membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Kemudian menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kemudian melestarikan budaya bangsa. Ya. Jadi budaya bangsa itu apa? Nah, itu harus kalian tahu. Kalau wayang kulit itu dari mana? Jawa. Ya, kalau lenong? Betawi.
Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian belajar lebih keras, cerdas untuk mencapai cita-cita. Nah, itu termasuk semangat pemuda juga. Semangat pemuda kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini kalian harus catat, kalian hafal. Kemudian nomor 20 disajikan cerita berkaitan dengan semangat kebangsaan. Peserta didik dapat menunjukkan komitmen dan bersemangat kebangsaan dalam konteks kehidupan siswa yang benar. Nah, contoh penerapannya semangat komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu semangat dalam membela tanah air. Contohnya mau mewakili negara mengikuti ajang kompetisi internasional dari berbagai bidang. Kemudian bangga menggunakan produk dalam negeri, sama yang tadi ya, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bangga menggunakan bahasa daerah, mau melestarikan bahasa daerah tempat atau orang tua dilahirkan. Kemudian bangga sebagai orang Indonesia. Ini nomor 20 ya. Jadi kalian ingat, nanti Bapak share untuk PPT-nya biar kalian ingat. Nanti kita lanjutkan minggu depan nomor 21 sampai 30.